tahu nggak? Di balik status legendarisnya, Toyota AE86 ini punya kisah yang sederhana. Bahkan bisa dibilang tak disengaja. Waktu AE86 resmi rilis di tahun 1993, mobil ini sebenarnya hanyalah bagian dari jajaran mobil harian, yaitu Toyota Corolla generasi E80. Bayangkan, AE86 ini hanyalah sebuah mobil biasa yang tidak pernah diniatkan oleh Toyota untuk menjadi legenda balap. Itu adalah mobil harian yang murah, hemat bahan bakar, dan simpel. Mobil ini dibuat untuk mengangkut barang atau mengantar keluarga, bukan untuk menaklukkan tuge, jalan pegunungan. Toyota bahkan tidak pernah menargetkan pasar mobil sport secara spesifik. Versi Trueno yang punya lampu pop-up yang ikonik, dan Levin yang berlampu fixed atau kotak, dibuat hanya untuk menyediakan variasi bagi konsumen. Secara teknis keduanya hampir identik, namun justru karena karakternya yang sederhana ini, AE86 menemukan takdirnya. Kenapa? Karena dia ringan, menggunakan sistem penggerak rear wheel drive, RWD, dan dipersenjatai mesin 4AGE 1.6 liter yang sangat responsif. Kombinasi ini menjadikannya kuda pacu favorit yang terjangkau bagi anak muda di Jepang kala itu, apalagi untuk ajang balap ilegal di jalanan pegunungan. AE86 memiliki handling yang luar biasa dan mudah dimodifikasi, bahkan mampu mengalahkan mobil-mobil dengan tenaga yang jauh lebih besar. Titik balik terbesar AE86 terjadi karena satu orang, Keiichi Tsuchiya. Dijuluki The Drift King, Tsuchiya mulai terkenal karena drifting mobil harian AE86 miliknya. Ia menggunakan teknik drifting di trek balap resmi dan jalanan, mempopulerkan olahraga tersebut. Sejak saat itu, AE86 benar-benar menjadi simbol budaya drift Jepang. Jika saja Tsuchiya menggunakan mobil lain, mungkin AE86 tidak akan seternama ini. Kisah ini membuktikan bahwa pengemudi yang hebat bisa membuat mobil biasa menjadi legendaris. Di Jepang, AE86 dipakai bukan hanya untuk drifting. Mobil ini juga lumayan populer di ajang gymkhana, hill climb, hingga balap amatir di era 90-an. Bobotnya yang ringan dan balance yang pas membuatnya unggul di lintasan yang sempit dan teknikal. Perdebatan abadi antara Trueno dan Levin juga sempat bikin heboh. Secara performa mereka hampir sama, tetapi para penggemar terpecah menjadi dua kubu. Tim Trueno menganggap lampu pop-up lebih keren dan ikonik. Tim Levin berargumen lampu fix lebih ringan dan lebih aerodinamis. Ini adalah perdebatan yang mungkin tidak akan selesai sampai hari ini. Ironisnya, karena dulu cuma dianggap Corolla tua, banyak AE86 yang akhirnya berakhir di pusat daur ulang, dibongkar, dijual partnya, atau bahkan dipres. Namun semua berubah ketika dunia drifting mulai naik daun, dan terutama setelah mobil ini muncul sebagai ikon di budaya pop lewat manga dan anime Initial D. Tokoh utama, Takumi Fujiwara, mengendarai AE86 Trueno hitam putih. Kombinasi pengaruh dari Keiichi Tsuchiya di dunia nyata dan Initial D di fiksi, membuat pamor AE86 meledak. Harga yang dulu cuma receh, sekarang bisa membuat siapapun geleng-geleng kepala. AE86 saat ini adalah salah satu JDM, Japanese Domestic Market, klasik yang paling diburu di dunia.